Belum. Namanya Al-Khalil. Jadi orang Arab tidak suka pakai kosakata Hebron. Hebron itu dalam bahasa Inggeris, Al-Khalil dalam bahasa Arab, dan ada dalam bahasa Ibrani juga Khifron. Tapi orang Arab tidak suka kosakata itu, Khifron atau Hebron. Hanya kosakata yang namanya Al-Khalil. Kenapa namanya Al-Khalil juga? Karena Al-Khalil nama kedua untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, teman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi insyaAllah sekarang akan pergi ke masjid Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kali masjid itu tidak ada bangunan itu. Hanya waktu Nabi Ibrahim alaihissalam datang dari Iraq, dari negara Iraq, sampai ke kota Hebron di sini, dari kota Or di Iraq sampai ke kota Hebron di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu cari rumah, mau beli rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam membeli gua. Pada waktu itu tidak ada rumah-rumah seperti yang lihatnya sekarang. Ada sepertinya rumah dulu seperti gua aja. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam membeli gua sebagai tempat tinggal untuk dia dan keluarganya di tempat itu. Kemudian ada cerita yang bilang pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam membeli gua itu dengan 40 shekel. Karena mata uang orang Kan'ani dulu itu shekel namanya. Yang Israel sekarang mereka mencuri mata uang dulu. Mereka membuatnya sebagai mata uang untuk mereka. Jadi shekel itu mata uang orang Kan'ani yang asli orang Palestina juga. Kemudian di atas gua itu ada bangunan. Bangunan pertama kali dibuat Bapak Ibu, dibuat oleh salah satu raja namanya Horodion yang pertama. Dia raja di sini. Dia membuat bangunan sebagai istana untuk dia. Di mana dia buat istananya? Di atas gua Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru setelah itu 220 tahun, 30 tahun setelahnya ada Horodion yang kedua. Dia menggantikan itu daripada istana membuatnya gereja. Jadi pertama kali tempat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rumah. Itu apa yang gua yang di dalamnya. Baru bangunan yang di atas gua itu jadi istana. Baru diganti lagi sudah menjadi gereja. Tapi akhirnya kemudian waktu datang Salahuddin Ayyubi, sebelumnya juga Umar bin Khattab, mereka datang untuk membebaskan Palestina dari orang salib pada waktu itu. Salahuddin Ayyubi datang pada 1178. Dia membebaskan Palestina dari orang salib. Pada waktu itu dia gantikan dari gereja membuatnya apa? Membuatnya masjid. Kenapa dia membuatnya masjid? Karena tempat tinggal untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ada cerita yang benar yang bilang bahawa ada jasadnya di dalam gua itu. Bukan kuburan. Maqam Nabi Ibrahim alaihissalam. Maqam dalam bahasa Arab artinya tempat tinggal. Bukan ada jasad di sini. Bukan ada kubur. Itu. Jadi maqam Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pernah tinggal di sini. Itu artinya. Nanti insyaAllah akan lihat maqam-maqam bentuknya seperti kuburan tapi bukan kuburan. Tidak ada jasad di dalamnya. Siapa yang membuatnya? Salahuddin Ayyubi. Ketika datang ke sini, dia membebaskan Palestina dan dia gantikan dari gereja membuatnya sebagai masjid. Kemudian pada waktu itu Salahuddin Ayyubi dia taruh dua minbar. Satu minbar di Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak dan sudah dibakar oleh Zionis Israel. Itu tidak ada lagi. Yang di Al-Masjid Al-Aqsa itu sekarang itu sepertinya contoh mirip yang dulu, itu 1000 tahun yang lalu. Tapi sekarang nanti akan lihat insyaAllah, sebentar lagi akan lihat minbar Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali ditaruh di sini sekitar 1000 tahun yang lalu. Masih ada sampai sekarang minbar Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. Kemudian Bapak Ibu, Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibagi dua bagian. Setengahnya untuk orang Israel dan setengahnya untuk orang Palestina. Kenapa orang Israel ambilnya orang Yahudi? Mereka ambil setengah Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam karena mereka percaya dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka ambil maqam Nabi Yaqub alaihissalam karena Nabi Yaqub alaihissalam punya nama yang kedua. Namanya Nabi Israel. Jadi mereka percaya Nabi Yaqub, mereka ambil setengahnya sebagai tempat ibadah untuk mereka. Dan setengahnya ada yang kedua itu yang punya orang Muslim, itu ada maqam Siti Sarah
istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ada maqam Siti Rifqah, istri Nabi Ishaq alaihissalam, ada maqam Nabi Ishaq alaihissalam, kemudian yang terakhir ada maqam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika baru masuk juga masjid, sebelah kanan akan lihat nanti ada maqam Nabi Yusuf alaihissalam, tapi itu di luar masjid. Jadi semua yang saya ceritakan Bapak Ibu itu maqam-maqam. Dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ada gua yang dibilikan, namanya gua Makfella, yang dibilikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi setelah itu hanya yang membuat bangunan itu, yang membuat maqam-maqam Salahuddin al-Ayyubi. Okey. Kemudian Bapak Ibu, ketika baru masuk insya-Allah masjid Nabi Ibrahim alaihissalam di sana ada checkpoint, ada orang Israel. Mereka periksa-periksa kalau ada sesuatu tentang Palestina langsung. Ini setelah perang mereka buat seperti ini. Orang, kalau kamu punya sesuatu tentang Palestina, jangan masuk masjid. Sepertinya bendera Palestina, ada peta Palestina. Kalau ada dompet, ada tulisan Palestina, apa aja yang dibelikan tadi, semuanya tetap dalam bis. Semua di mobil, apapun tentang Palestina. Tasbih tentang Palestina, warna bendera Palestina. Mbak Dewi tadi beli. Ya, semua barang. Ini saya mau sampaikan Bapak Ibu. Semua barang tetap di sini, hanya membawa paspornya, HP-nya dan dompet uangnya aja. Selain itu tetap di dalam bis, aman insya-Allah. Ketika baru masuk di sana, jangan ambil video dan foto, hanya ketika baru masuk checkpoint, ketika baru masuk masjid. Tapi di luar ketika ada orang Zionis Israel jangan. Kemudian ketika masuk di sana, ada banyak orang yang minta bantuan, yang minta uang. Ini saya mau sampaikan, jangan kasih siapapun ketika mau turun dan pergi ke masjid. Karena kalau keluar $1 mau kasih satu orang, nanti ada 10 orang yang minta. Okey? Jadi lebih bagus, ada yang mau bantu boleh, tidak apa-apa. Tapi menurut saya juga yang kecil aja, tidak usah yang banyak. Karena tidak percaya apakah mereka akan bagikan, akan kasih untuk keluarga atau apa aja. Allah Ta'ala ala wa alam. Tapi niat kita mau bantu gitu. Kalau mereka minta ketika dari kawasan Israel, jadi aman, mereka tidak ganggu gitu. Tapi lihat di depan ini, mobil di depan, nomornya putih. Nomor putih ini, kalau mereka lihat nomor putih ini di jalan, mungkin mereka tembak, mungkin mereka ganggu gitu. Nomor Palestina, kuning nomor Israel itu, atau kawasan Yerusalem. Jadi seperti supirnya, dia orang Palestina, tapi dia tinggal di Yerusalem. Yang tinggal di Yerusalem punya KTP Yerusalem, dia bisa pakai mobil yang nomornya kuning. Ya. Gak bisa sama sekali. Saya dari kampung namanya Dura. Kampung itu jauh dari sini sekitar 25 minit gitu, naik mobil. Saya datang di mana bazarnya tadi itu, saya tempat yang terakhir bisa di sana aja. Kalau keluar lagi harus diperiksa atau tangkap gitu. Tapi harus minta izin keluar dulu. Ya. Jadi Palestina seperti penjara luas. Sebelum perang tidak ada seperti ini. Bisa bergerak bebas aja gitu. Tapi setelah perang susah sekali. Ya. Jadi insyaAllah suatu hari yang penting ada solusi untuk orang Palestina. Angkat, ya bekerja lagi. Ini yang cari sekarang. Kalau kemerdekaan Palestina terlambat sedikit, itu sudah lama, tidak apa-apa. Tapi sekarang orang Palestina mau kerja, mau hidup. Kalau juga ada yang keluar dari Palestina, mereka tidak kasih izin masuk lagi. Ya, agak susah. Jadi saya dapat beberapa solusi dari teman. Ayo Mahmud datang ke Kanada, ke Amerika kerja gitu. Tapi kalau saya keluar pasti saya nggak bisa masuk lagi. Ya, jadi lebih bagus tetap di tanah, menjaga rumah, menjaga tanah gitu. Ya.
keluar masuk karena dia punya KTP Yerusalem. Yang punya KTP Yerusalem bisa masuk keluar, bebas saja. Oh. KTP Hebron di sini warnanya hijau. KTP Yerusalem warnanya biru. Beda-beda. Beda, ya. Jadi tempat saya mau sampaikan sesuatu ini, tempat yang paling perlu bantuan dukungan setelah Gaza itu Hebron. Hebron. Oh. Belum ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Apa yang Ini lihat banyak mobil, banyak orang yang kerja, tapi ini semuanya tidak sampai 30% dari orang Palestina yang di Hebron. Hebron tempat yang ada sekitar 1,5 juta orang di satu kota ini, di kota ini. Tidak, ya, jadi ada banyak orang yang kerja mungkin 500 orang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau membantu, kita harus bantu Gaza. Tapi jangan hanya fokus di Gaza. Karena memang di Hebron ini sejak dulu juga ya. Ini kan mereka berusaha untuk mengambil tanah-tanah di Hebron ya. Ya. Cuma orang-orang Palestinanya tidak mau beranjak dari rumahnya. Walaupun dibeli berapa tidak mau gitu loh. Jadi akhirnya mereka dibuat susah. Karena mau diambil, mau dibeli, nggak dikasih, dibikin susah. Sampai akhirnya semua harus keluar. Tapi mereka bertahan nggak mau keluar. Itu hebatnya. Dilema, mereka hidup susah. Tapi kalau keluar nggak bisa masuk lagi. Ya. Akhirnya tanahnya diambil, jadi seluruhnya milik di Israel. Seperti itu. Makanya orang-orang yang mau dipindahkan nggak mau, mereka dibeli mahal juga nggak mau tanahnya. Mereka bilang mau 100 juta dolar mau ambil, okey, kami ambil tanahnya, tapi orang Palestina tidak mau jual. Iya. Ya. Kemudian saya harus sampaikan yang benar juga. Ada, bukan semua orang Palestina baik-baik seperti itu. Ada yang jual juga, biar tahu. Tapi mayoritas itu semuanya tidak ada yang mau jual, mau tetap menjaga rumah, menjaga tanah itu, walaupun susah hidup. Ya. Dia pindah, dia yang dapat 100 juta dolar. Untuk apa dia tetap di sini? Ya. Okey, sebentar lagi insyaAllah mungkin 10 minit lagi akan sampai Bapak Ibu. Di sini tidak bisa sampai ke dalam karena jalannya itu kecil. Jadi akan jalan kaki sedikit aja juga sampai di Masjid Nabi Ibrahim AS. Kemudian jangan lupa seperti yang saya sampaikan, hanya membawa HP, paspornya dan dompetnya. Jangan kasih siapa aja uang di jalan yang mau bantu ketika naik bis aja ketika keluar lagi. Dan jangan ambil video dan foto ketika masuk tempat checkpoint orang Israel itu. Okey?